berkaitan dengan side effect yang mungkin terjadi baik dalam jangka waktu dekat ataupun juga dalam jangka waktu panjang. Mungkin kita berbicara mungkin utamanya berkaitan dengan impor kita juga begitu. Artinya kita dimudahkan dengan ekspor kita ke Uni Eropa, tapi di satu sisi juga dari Uni Eropa juga akan dimudahkan begitu ya untuk impor ke kita begitu, untuk mereka melakukan ekspor ke kita ataupun kita impor dari mereka. Nah, seperti apa mungkin hal ini akan berdampak juga kepada impor kita dari Uni Eropa ke depannya? Oke, impor kita kan dari Uni Eropa kan ada beberapa nih. Ada pipa, besi baja, ada vaksin, ada yang berkaitan dengan mesin pembuat bubur kertas, daur ulang, ya kan obat-obatan. Itu kita banyak dari Uni Eropa. Sementara ekspor kita ke Uni Eropa ada produk perikanan, ya kan salah satunya kan perhutanan, batu bara, tembaga, kakao dan sebagainya. Artinya kita nggak kalah nih produk barang dan jasa kita, ya kan mineral kita untuk bisa masuk ke pasar Uni Eropa. Tapi kan nggak bisa masuk sekarang. Kalaupun ada beberapa yang bisa masuk kan teksnya kan sangat tinggi. Sehingga kita kalah dengan negara lain. Nah ini yang menjadi masalah sebetulnya. Artinya adalah konsekuensi perjanjian adalah kan win-win solution. Ya kan ini kan bisnis as usual kan. Artinya kalau dia bisa masuk ke kita bisa masuk ke dia. Dan apalagi mereka mau buka pasarnya untuk kita, itu konsekuensi logis. Di 2021 catatan saya, EU kan mengeluarkan EU Strategy for Cooperation for Indonesia Pacific. Sebenarnya hal-hal yang deadlock, ada 7-8 poin, tinggal kita adjust di sana aja. Karena pemerintah Indonesia bisa mengkonsiderasi apa yang menjadi arah kebijakan strategis tersebut. Ya kan misalnya mengenai tekstilnya, lalu mengenai settlement dispute-nya, lalu mengenai hal-hal yang menjadi kendala selama ini oleh beberapa pihak. Ya kan seperti dengan BUMN, mereka kan juga ingin membuka kita pemerataan dengan BUMN seluruhnya, sehingga memungkinkan pasar dari luar pun bisa bermitra kita dengan state-owned enterprise yang ada di kita. Nah, artinya ini kesempatan ini harus Mbak Ive untuk bisa didorong sehingga kita dengan Uni Eropa bisa banyak bermitra. Oke, baik. Saya akan ke Pak Adi. Pak Adi mungkin ada yang ingin dielaborasikan begitu dari apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Ari. Silahkan Pak Adi. Ya, jadi baik. Tadi saya sepakat dengan Prof. Ari Aryawan. Jadi intinya kita harus berupaya. Dan saya dengar bahwa kita pemerintah Indonesia bersama Malaysia dan Eropa kan sudah membentuk ad hoc joint task force yang sudah mulai meeting Agustus kemarin. Kita berharap melalui pertemuan-pertemuan ini fokus dalam mengatasi EUDR ini bisa segera mendapatkan solusi yang terbaik sehingga ekspor kita ke Eropa bisa tetap berjalan dengan baik. Apalagi di dalam ad hoc joint task force itu disepakati tentang inclusivity dari smallholder dalam supply chain. Ini sangat penting sekali karena di sanalah peranan dari petani, peternak, petambak kita yang cukup banyak ini bisa menjadi bagian di dalam negosiasi tersebut, sehingga ini akan membuka mata bagi EU bahwa inilah rantai pasok dari keseluruhan ini tidak hanya sekedar perusahaan-perusahaan eksportir besar saja, tapi ini melibatkan ribuan dan bahkan ratusan ribu petani, peternak yang bisa masuk dalam supply chain. Inclusivity dari smallholder ini sangat penting sekali. Saya berharap joint task force ini bisa menjadi cikal bakal di dalam kesepakatan di Indonesia EU CEPA ini menjadi bagian di sana sehingga bisa melancarkan semua perundingan kita dengan Eropa seperti itu. Oke, baik. Tapi berbicara mungkin berkaitan dengan side effect ya begitu ya dari kesepakatan ini ke depannya begitu seperti apa begitu, apa memang ada concern tersendiri dari para pelaku usaha utamanya berkaitan dengan mungkin barang-barang impor dari Uni Eropa yang akan masuk ke dalam negeri seperti apa Pak Adi? Ya, saya kira kita komplementer ya, kita butuh banyak barang-barang dari Eropa, terutama mesin-mesin proses yang cukup canggih. Di makanan minuman sendiri juga kita banyak mengimpor permesinan, peralatan-peralatan dari Eropa. Juga misalnya bahan baku, misalnya flavor, susu, produk-produk dairy, itu yang kita masih banyak import dari Eropa juga. Nah, sementara Eropa butuh produk-produk dari Indonesia, mulai dari hasil-hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain sebagainya. Jadi ini saya kira komplementer. Mudah-mudahan bisa seimbang sehingga ini bisa sama-sama meningkat perdagangannya dan termasuk investasinya. Karena kita berharap investor Eropa bisa memanfaatkan hasil-hasil Indonesia, sumber daya dari Indonesia untuk diekspor ke Eropa maupun ke jaringan mereka di seluruh pasar global.
seperti itu. Oke, baik. Tadi compliment each other artinya begitu ya, Iya, Pak Adi dan benar. juga Prof. Ari. Nah, tadi Pak Adi berkali-kali menekankan berkaitan dengan investasi ya. Harapannya tidak hanya perdagangan saja, tapi juga investasi begitu, baik yang joint venture maupun juga yang standalone. Nah, poin dari Anda, Prof. Ari, seperti apa ekspektasinya untuk tadi ya peningkatan investasi dari Uni Eropa masuk ke dalam negeri? Ya, kunci dari peningkatan investasi kalau pandangan saya melanjutkan Pak Adi. Salah satunya adalah law enforcement kita harus bagus. Oke. Penegakan hukum kita harus bagus. Karena kalau nggak ada penegakan hukum yang baik, ya tentu akan menyulitkan investasi asing masuk ke kita. Ya kan, di kita kita ingin memakai ICSID kan tadi kan, sebagai landasan untuk penyelesaian sengketa dalam sengketa-sengketa di SEPA. Lalu penyelesaian sengketa yang sifatnya arbitrase baik nasional dan internasional, itu nggak ada masalah. Akan tetapi kan yang menjadi poin adalah law enforcement-nya harus bagus. Nah yang kedua adalah tadi, yang seperti Pak Adi bilang, komplementer. Jadi kita bergen sama pihak Uni Eropa apa yang menjadi concern-nya mereka masuk ke pasar kita. Kita apa nih yang menjadi pasarnya mereka. Misalnya TPT, tekstil and produk tekstil kita. Yang tadi shoe and clothing yang memang menjadi unggulan di kita untuk bisa masuk pasarnya ke negara lain. Nah di perjanjian antara EU dengan SEPA, yaitu harusnya bisa masuk. Apa yang menjadi kendala gitu kan, yaitu kita susun satu persatu. Nah, balik lagi tadi mengenai investasi, kita concern memang. Apalagi kan kita kan sudah ada IKN. Investasi asing itu mau nggak mau kita butuh. Ya kan, karena negara yang tidak akan membuka investasi asing untuk bisa masuk, ya dia negara yang akan terkendala untuk kedepannya. Akan tetapi kalau kita bisa membuka, lalu pasar kita bermain di sana dan competitiveness kita, produk di kita, bisa bermain di playing field yang sama dengan mereka, saya rasa akan baik. Jadi kita jangan pernah mau kalah dengan negara lain. Apalagi Uni Eropa, ya kan, karena penjajahan itu kan sekarang sudah nggak pakai bambu runcing lagi, lewat perjanjian-perjanjian yang kita harusnya bisa seleksi pasal per pasal dan harus punya negosiasi yang bagus, baik bilateral, multilateral dengan negara lain. Begitu Mbak Ive dan pemirsa CNBC. Baik, baik. Nah, tadi berkaitan juga dengan poin tadi ya dari Vietnam sendiri begitu sudah memiliki perjanjian terlebih dahulu dengan Uni Eropa. Tadi disampaikan juga oleh Pak Adi jadi ada semacam diskriminasi tarif begitu karena memang dari mereka sudah mendapatkan tarif nol duluan begitu ketimbang kita Indonesia. Nah, poin apa yang bisa kita pelajari begitu dari Vietnam sehingga kita bisa mengikuti langkah-langkah tadi Anda juga menyampaikan poin bahwa secara perjanjian bilateral, secara diplomasi mereka juga memang unggul begitu ya. Seperti apa poin apa yang bisa kita pelajari dari Vietnam sebetulnya, Prof. Ari? Iya, kalau Vietnam itu ya kan kebetulan kami juga ada beberapa kemitraan lah dengan di Hanoi, di Ho Chi Minh dan beberapa state dan apalagi juga dengan duta besarnya Pak Denny Abdi kami juga mengenal baik. Jadi memang Vietnam ini adalah satu negara yang kalau kita lihat dia pengambilan keputusannya cepat. Jadi diputuskan dari pemerintah pusat, pasti yang di bawah itu bisa cepat jalan. Artinya less bureaucracy lah. Nah yang kedua adalah yang menjadi poin adalah teknologi transfer. Jadi mereka butuh kemitraan dengan negara lain. Apalagi kan mereka berbatasan dan berdekatan dengan China. Jadi teknologi transfer itu menjadi penting. Jadi misalnya mereka ada SEPA, lalu ada perjanjian-perjanjian dagang yang lainnya. Mereka memanfaatkan tentu local people-nya untuk bisa punya daya saing dengan negara lain. Tapi teknologi transfer mereka ambil. Jadi mereka menjadi negara yang pelan-pelan maju. Kita lihat di Nha Trang misalnya, itu negara satu di daerah yang menurut saya sudah growing. Artinya dia ada land-nya, ada pantainya, ya kan juga ada kotanya. Saya rasa tuh sudah mulai berkembang. Dan di negara-negara Vietnam yang lainnya ada Da Nang dan yang lain-lain. Artinya Vietnam itu punya lembaga-lembaga pelobi internasional yang bisa membargain ya kan kepentingannya Vietnam yang ada di luar, bukan hanya Uni Eropa, setahu saya dengan Amerika, dengan China, ya kan dengan beberapa negara di Oceania dan di Australia, mereka punya bargaining itu. Sehingga apa yang menjadi keunggulan produk di mereka ya kita bisa ada. Makanya kita ngelihat banyak sepatu-sepatu semua banyak made in Vietnam tadi seperti yang disampaikan. Banyak produk-produk lain yang juga banyak dari Vietnam. Artinya tuh salah satu negara di Asia Tenggara yang Indonesia perlu belajar juga, walaupun kita juga pasti banyak keunggulan dan pemerintah berupaya optimize apa yang menjadi keunggulan di kita.